Ya, selamat datang ya di penerbit sekaligus toko buku jual buku sastra. Jual buku sastra dan jual buku saut. Yang pada sore hari ini sudah mengadakan acara diskusi buku dan mengundang kita semua yang ada di sini untuk berkumpul dan bisa bertemu di sini. Acaranya sebentar lagi akan kita mulai. Buat teman-teman yang mungkin masih menjauh atau berada di jauh dari area diskusi, mungkin barangkali bisa merapat dulu ke sini supaya kita bisa sama-sama menyimak ya diskusi dua buku puisi yang menurut saya sangat menarik karena dua-duanya ditulis oleh penyair Batak. Di mana buku pertama buku puisi Mama, ini karya Saud Situmorang, dan yang kedua buku puisi Tarombo, karya Roy Simamora. Sebelumnya kenalkan dulu teman-teman, namaku Catherine, biasa dipanggil Keke. Kurang lebih dalam kurun waktu 1,5 jam sampai 2 jam ke depan sambil kita menunggu berbuka puasa, perkenankan saya untuk memandu diskusi buku sore ini. Sebelum kita melangsungkan diskusi buku, kita akan menyaksikan dulu penampilan dari Delpin dan Rizaldi. Ya, penampilan dari Delpin dan Rizaldi ini menjadi pembuka diskusi buku ini. Kepada Kak Delpin dan Kak Rizal, boleh dipersilakan ke depan untuk tampil. Ini akan diterbitkan Zam. Bayar nggak? Sini. Udah lari, bawa gerobaknya ketinggalan, gerobaknya nggak bayar. Teman-teman boleh beri tepuk tangannya yang meriah dulu untuk menampilkan bacaan puisi dari Mbak Delpin dan Mas Rizaldi. Silakan. Selamat sore semuanya. Andung-andung petualang. Kalau kau pergi anakku, siapa lagi yang menghibur hati ibu? Matahari panas, angin berhembus panas, bus tua meninggalkan kota, aspal jalanan melarikannya selamanya. Kalau kau pergi anakku, siapa lagi yang akan menghibur hati ibu? Kota berganti kampung, sawah berganti gunung, anak lelaki dekat jendela, lagu petualang jadi hidup di darahnya. Kalau kau pergi anakku, siapa lagi kan menghibur hati ibu? Kampung menjelma kota, gunung-gunung kembali rumah-rumah. Begitulah, berhari bermalam, makin jauh anak dalam perjalanan tenggelam. Kalau kau pergi anakku, siapa lagi kan menghibur hati ibu? Menyeberang laut, menyeberang pulau, beribu gunung kota terlampau. Di negeri seberang, di negeri baru, anak melangkah masuk hidup perantau. Oh,
Jakarta metropolis pertama, dongeng yang jadi silau mata. Akan sayup kini suara ibu dalam hiruk pikuk karnaval aspal hitam. Jakarta membuatnya gelisah. Jakarta bukan tujuan hidupnya. Jogja yang jauh, tak sabar mimpinya menunggu. Tak ada yang lebih romantis dari sosok stasiun kereta tua yang manis. Lengking kereta dan derit roda besinya membuat sang anak tak mengantuk matanya. Gambir, Cirebon, Kroya, lalu Jogja bersamanya pagi tiba. Dingin semen lantai dan sapa tukang becak tak mungkin terhapus dari kepala sang anak. Di atas becak antara koper dan bapak, Malioboro menyambutnya ramah dan kompak. Jogja tua yang manis, cinta pertama yang memabukkan liris. Medan yang jauh terkubur bersama suara ibu. Gamelan dari radio pinggir jalan, musik, upacara ritual perantauan. Oh, tembok benteng keraton yang kokoh lindungi tidur sang anak perantau. Alun-alun Taman Sari mercusuar di labirin gang-gang malam hari. Oh, turis-turis manis berdada manis keluar masuk lukisan batik dan parang tritis. Sang anak mabuk sempoyongan, tercengang jiwanya bergetar sekalut goro-goro wayang. Oh, hidup bebas olang petualang, siang sekolah malam di pasar kembang. Suara ibu cuma wesel surat-surat bulanan. Sampai kartu Natal bawa berita kematian. Sang anak terbukul matanya kabur. Lonceng gereja jadi gor tanah kubur. Cerita Kristus pembawa keselamatan jadi cerita ibu andung-andung petualangan. Jogja kota manis romantis. Di jantungmu seorang lelaki menangis. Kematian pertama yang menggores wajah, suara ibu dicarinya kini dalam kelana tak sudah. 1999. Puisi kedua dari Saud Sitomorang, Mother. Baca puisi. Ya nanti belum tahu. I stand by your grave and weep, because memories are all that I have to remind me of all the sadness in your life, for loving me. I stand by your grave and weep. 2023. Selanjutnya saya akan membacakan puisi Perembu karya Roy Simomor. Kematian.
jendela jiwamu kulihat maut mendekat. Cepat tanpa ampun, tanpa cacat. Separuh jiwaku hilang dalam keputusasaan. Saat itu kurasakan cinta terakar terjerat. Sebentar berlalu, jantungmu pun berdebar. Namun semejam kemudian rasa dingin menyergap tanganmu. Dan semuanya berjalan salah. Detak jantungmu mereda. Dan kau menyusup pergi ke tempat yang jauh, di luar jangkauan cahaya matahari. Maut, cinta, takdir berubah-ubah. Semua bertabrakan dalam perdebatan kosmik ini. Detak jantung pernah berdenyut penuh gairah. Namun sekarang, ia terbujur kaku dalam dinginnya maut. Oh, kefanaan ini, buah cinta ini. Denyut nadimu menarikku jauh dari matahari, bulan dan bintang-bintang. Paralitan 2023. Puisi kedua karya Rais Mamora, Pesta Kematian. Negeri subur, tanah kaya nan hijau. Orang-orang berkumpul dalam duka. Sosok tercinta pergi, diambil terlalu cepat oleh waktu. Hati berat dibalut kesedihan di bawah cahaya bulan yang pucat. Upacara dimulai dengan khusyuk. Ketika duduk di samping terkasih, menangisi perpisahan yang abadi. Udara penuh aroma kemenyan dan wangi bunga yang semerbak, sementara penghulu merapal doa, larut dalam hitungan waktu. Para pelayat menangis pilu. Air mata berderai, mengalir sendu. Suara duka bergema di senja kelabu untuk yang telah pergi menuju alam abadi. Tinggalkan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Dan pada saat itu, manakala selamat tinggal terucap, mereka sadar yang cinta telah berpulang ke dunia yang lain tanpa rasa sakit ataupun beban. Yang tersisa hanya kesedihan tak terobati, tak terpulihkan. Dengan hati yang diliputi duka, semoga kekasihmu beristirahat dalam tenang. Menanti datangnya hari esok. Biarlah air matamu seperti hujan membasuh. Segala pedih di hari ini. Samosir 2023. Terima kasih.
sekali lagi teman-teman. Penampilan pembacaan puisi yang sangat mendalam ya. Kita akan langsung lanjut saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Langsung saja saya panggilkan para pembicara kita. Yang pertama, untuk buku puisi berjudul Mama akan dibahas oleh Mbak Mutia Sukma. Untuk Mbak Mutia Sukma, dipersilakan untuk membersamai saya di depan sini. Boleh kasih tepuk tangannya dulu teman-teman. Ya, selanjutnya untuk buku puisi yang kedua, buku berjudul Tarombo ini kita berkesempatan untuk membahasnya langsung bersama penulisnya. Langsung saja kita panggilkan Bang Roy Shimamura untuk bersama kita ke depan sini. Langsung penulisnya nih. Langsung turun tangan. Ya teman-teman, sebelum kita melangsungkan diskusi, izinkan saya untuk membaca profil singkat dari dua penulis kita yang menulis karya di depan sini. Yang pertama untuk profil singkat Saud Situmorang. Saud Situmorang lahir di Tebing Tinggi pada 29 Juni 1966 dan tumbuh besar di kota Medan. Selama 11 tahun beliau menjadi imigran di Selandia Baru, di mana ia menyelesaikan S1 Sastra Inggris di Victoria University of Wellington dan S2 Sastra Indonesia di University of Auckland. Sekarang beliau menetap di Yogyakarta sebagai penulis full-time. Buku-buku puisinya yang sudah terbit, Saud Kecil Bicara Dengan Tuhan, terbit tahun 2003. Kemudian Catatan Subversif, terbit tahun 2004. Autobiografi, terbit tahun 2007. Terbit tahun 2014 dan sudah cetak ulang yang kedua kali di tahun 2017. Dan di tahun 2020 ada Negeri Terluka. Boleh beri tepuk tangannya dulu untuk kita. Dan penulis kita yang kedua sekaligus jadi pembicara kita di depan sini ada Roy Shimamura, lahir di Parlilitan, Humbangan Sundutan, Sumatera Utara. Merupakan sarjana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Medan yang lulus tahun 2014. Setahun kemudian beliau melanjutkan studi di National Donghua University Taiwan dan lulus tahun 2017. Tahun 2019, beliau mulai mengajar di jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Tulisan-tulisannya tersiar di berbagai surat kabar seperti Kompas, The Jakarta Post, Jawa Post, Koran Jakarta, dan lain sebagainya. Boleh tepuk tangannya dulu? Kita tepuk tangan terus ya. Ya teman-teman, sebelum saya ketika saya diminta oleh Bang Koto untuk menjadi moderator di acara ini, saya menyempatkan untuk menulis pengantar atas pembacaan saya di buku puisi Mama dan Tarombo ini. Izinkan saya untuk membacanya ya Mbak Mas ya. Jadi untuk Tarombo, saya menyebut Tarombo sebagai buku puisi yang bercerita, menceritakan tentang nilai-nilai lokal dari Tanah Batak, Sumatera Utara. Syair-syair dalam buku puisi ini ditulis dengan kesederhanaan dan dalam bahasa Indonesia. Meski ada istilah-istilah Batak yang kerap muncul hampir di setiap judul puisi, tak sekalipun menghambat pembaca untuk mengurai makna. Berbekal catatan kaki yang disajikan penulis dengan cukup lengkap, buku puisi ini menjadi utuh dibaca bagi siapapun yang menyukai puisi, terutama yang menyukai tema-tema lokalitas. Kemudian sedikit pengantar untuk buku puisi Mama. Tidak banyak orang yang terlatih dengan kenangan bercampur rasa kehilangan yang mendalam. Tapi Saud Situmorang berhasil meramu latihan-latihan duka kehilangan menjadi sekumpulan puisi yang dibukukan sekaligus menjadi karya kenangan 40 tahun kematian ibu tercinta. Siapapun yang ingin menari-nari dalam duka kehilangan sambil menjemput kenangan juga keikhlasan, bolehlah membiarkan syair-syair dalam puisi ini mengiringi.
Itu mungkin pengantar dari saya. Nanti siapa tahu ada yang mau direspon boleh. Boleh. Tapi untuk pembuka ini barangkali saya ke Mbak Mutia dulu pertama. Untuk pembahasan awal kita di sini, Mbak, kira-kira perihal apa Mbak yang mau dibagikan dari hasil pembacaan Mbak Mutia terhadap buku puisi Mama kepada teman-teman di sini? Silakan Mbak. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Mbak Keke sudah bersedia hadir untuk memandu acara di sini. Ini sebenarnya hari Batak, jadi saya agak ini nih merusak suasana. Orang Jawa membaca Batak. Tapi tapi saya terselamatkan. Karena apa? Karena buku Mama Andung-Andung Petualang ini kan dibikin oleh Bang Saud karena mengenang 40 tahun meninggalnya mama beliau gitu. Nah, kebetulan saya dan si Mama ini hampir mirip-mirip ulang tahunnya. Mama Bang Saud 17 Mei ulang tahunnya ya, tuh. Sedangkan saya 12 Mei. Jadi ya iya. Emang sudah sepantasnya itu Taurus dicintai itu. Jadi gini teman-teman ya, ini menarik ya membaca puisi-puisi Bang Saud ini menarik. Jadi puisi-puisi cinta, persembahan kepada ibu itu kan sangat banyak lahir di dunia ini gitu. Menjadi tema yang yang sangat populer. Siapa penyair yang tidak pernah menuliskan kisah-kisah itu gitu. Hanya saja saya melihat terdapat pembeda-pembeda gitu, pembeda-pembeda dari puisi cinta dan persembahan kepada ibu yang selama ini muncul dengan apa yang dituliskan Bang Saud dalam Mama Andung-Andung Petualang ini. Jadi puisi ini saya bisa kita breakdown berdasarkan judulnya ya, Mama Andung-Andung Petualang. Jadi kalau saya membacanya justru 3 gitu ya, meskipun Andung-Andung Petualang tadi kan satu puisi tadi di depan kan sudah dibacakan. Pertama tema Mama itu sendiri, kemudian Andung-Andung itu di sini juga sudah dijelaskan oleh Bang Saud bahwa itu adalah nyanyian ratapan kayak gitu ya. Kemudian nyanyian ratapan di sini itu juga bisa kita lihat untuk menilai bahwa sudut pandang yang diberikan oleh Bang Saud di sini itu kebanyakan memang kenangan masa kecil, lalu hari ini yang mengenang masa lalu, kesedihan-kesedihan yang muncul karena mengenang masa lalu dan sebagainya. Kemudian petualang ini juga berhubungan dengan si Andung-Andung tadi, bahwa Bang Saud telah melintasi ruang dan waktu, tidak hanya dari Jogja ke Medan gitu ya, tapi juga sekarang sudah beda dunia gitu ya dengan si Mama. Kemudian banyak hal-hal yang membentuk konsep berpikir Bang Saud yang hari ini dengan Bang Saud yang masa kecil kayak gitu. Nah, hal-hal yang membedakan yang saya bilang di depan tadi ya, antara puisi cinta pada umumnya dengan puisi yang ada di Andung-Andung Petualang ini adalah ini sangat khas Saud Situmorang, yaitu kritis. Jadi bagaimana cinta dan kritis itu ternyata bisa dijadikan satu hal yang sangat indah gitu. Jadi selama ini kan kayak puisi-puisi kritis itu kan kesannya ya kita mikirin kayak puisi Wiji Tukul kayak gitu ya, cocok untuk demo kayak gitu ya. Nah ternyata ada alternatif cara penulisan yang berbeda. Jadi kritis di sini ada yang saya maksud adalah
ada beberapa hal yang saya catat. Bang Saud melakukan meredefinisi suatu hal yang sudah mapan. Beberapa hal yang saya sebutkan itu setidaknya ada meredefinisi bahasa, religiusitas, kemudian tatanan negara, dan yang paling saya suka yaitu Bang Saud itu menghancurkan hierarki yang sudah mapan. Nah, kita lihat yang pertama dalam konteks bahasa. Selama ini kita mengenal bahasa itu diatur di Indonesia. Kita mengenal semua mahasiswa S1 semester 1 belajar EYD 5 kayak gitu. Nah, di dalam EYD terdapat afirmasi tentang kesucian ketuhanan kayak gitu. Jadi misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan maka ditulis dengan huruf besar. T pada kata Tuhan harus besar, A pada kata Allah harus besar, dan sebagainya. Waktu mama ngajar. Lagi Nah. ngajar ini, lagi ngajar. Nah, di sini Bang uniknya ini seperti yang kita tahu ya, Bang Saud itu melawan itu. Dia melakukan definisi ulang. Tuhan dikecilkan, mama dituhankan. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan ketuhanan itu ditulis dengan huruf-huruf kecil. Sedangkan kata-kata yang berhubungan dengan mama itu ditulis dengan huruf-huruf besar. Ini menarik gitu ya, menarik karena puisi hari ini itu tidak banyak yang, dari yang saya amati, tidak banyak yang fokusnya itu pada umumnya tema dan gaya ungkap kayak gini. Tapi ini perlawanan-perlawanan simbolik seperti ini tidak banyak dilakukan seperti itu. Kemudian dalam konteks negara kayak gitu. Nah, dalam konteks negara di sini kita semua sudah tahu gitu bahwa negara itu menciptakan otoritas-otoritas. Bahwa misalnya di Indonesia kita harus taat pada undang-undang. Di Indonesia kita harus pemimpin kita adalah presiden. Kemudian dalam konteks keamanan kita itu akan kayak yang berotoritas adalah tentara dan polisi kayak gitu. Kemudian terus otoritas-otoritas itu dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu, itu ada gitu. Nah, menariknya di sini Bang Saud meredefinisi lagi gitu, bahwa yang hal-hal besar tadi itu justru dikecilkan kayak gitu, dan mama yang seolah-olah adalah hal yang domestik kayak gitu ya, itu ternyata sangat diberi ruang. Jadi dia memberi alternatif ruang kayak gitu. Ini poskol banget ya. Memberi alternatif ruang atas sesuatu yang telah mapan di dalam negara kita untuk dibawa ke ruang personal yang publish kayak gitu. Dan ini berhubungan dengan penghancuran hierarki tadi. Kalau selama ini kita lihat ya, misalnya kita melihat tokoh-tokoh bangsa kayak gitu. Nah, tokoh-tokoh bangsa itu kebanyakan misalnya dia diwawancarai, kemudian dia menulis opini di koran. Dia kebanyakan dia akan ngomongin hal-hal yang besar yang berhubungan dengan kebijakan publik, yang berhubungan dengan geopolitik dan lain sebagainya. Nah, tapi kehidupan privat dia itu disembunyikan. Karenanya
tidak ada misalnya Jokowi diceritakan Jokowi kemudian wawancarai mengenai bagaimana kisah cinta Anda bersama Bu Iriana seperti itu misalnya, atau bagaimana sebesar apa cinta Anda kepada ibu Anda seperti itu. Nah, menariknya di sini penghancuran hierarki itu dilakukan oleh Bang Saud. Bagaimana sesuatu yang sifatnya sangat domestik itu justru inilah yang paling penting kayak gitu. Inilah yang paling penting. Dan yang sifatnya kita anggap selama ini publik justru didomestifikasi. Kalau nanti misalnya Bang Saud baca puisi, saya sangat pengen Bang Saud baca puisi yang berjudul Puisi gitu di akhir buku ini. Itu menurut saya sangat menarik. Tadinya misalnya diagram gitu ya, diagram seseorang itu dimulai dari yang terpenting kayak gitu. Yang terpenting itu yang akan berhubungan dengan pencapaian-pencapaian di luar rumah, kemudian baru mengerucut ke hubungan personal. Tapi semua dihancurkan. Kata Bang Saud tidak takut negara, tidak takut undang-undang, tidak takut polisi, tidak takut pemuda Pancasila. Semua tidak takut. Bahkan tidak takut-takut loh teman-teman. Itu permainan bahasanya menurut saya dahsyat gitu. Tapi takut sama ibu kayak gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik kayak gitu. Tadi di belakang saya juga bilang sama Bang Saud bahwa ini adalah salah satu buku Saud Situmorang yang sangat saya suka kayak gitu. Karena kalau kita melihat komposisinya dari awal, ini kebetulan bagi yang belum baca, buku ini tuh berisi 20 puisi Saud Situmorang, kompilasi buku bertemakan ibu seperti itu ya, dan 2 puisi yang tidak ada judul mungkin bisa disebut kredo mungkin ya, nanti Bang Saud bisa jelaskan. Nah, ini bagaimana Bang Saud itu menyusun komposisi buku ini itu sangat bagus. Jadi dia memulai dari yang kita sebut tadi pakai definisi umum sebagai sangat personal, kemudian masuk ke terus ke wilayah yang lebih publik seperti itu. Tapi di ujung itu si puisi yang berjudul Puisi tadi itu justru membalikkan komposisi itu, bahwa awalnya yang personal kemudian menuju publik, sebenarnya kamu ditipu. Sebenarnya yang publik ini yang paling penting adalah yang kita sebut dalam definisi umum sebagai personal. Jadi menurut saya ini bukan hanya buku puisi cinta biasa. Ini buku puisi cinta yang kompleks, buku puisi cinta yang kritis, buku puisi cinta yang mempertanyakan ulang banyak hal kayak gitu. Sehingga bagi teman-teman ini yang ingin membaca segala puisi cinta yang lebih alternatif, yang tidak hanya perasaan yang menggebu-gebu saja, tapi terdapat perlawanan melawan dengan manis. Ini adalah salah satu buku yang cukup saya rekomendasikan. Kira-kira begitu, nanti Bang Saud bisa menambahkan. Ya, menarik ya Mbak, hasil pembacaan mendalam dari Mbak Mutia untuk di awal ini. Tadi menyoroti bagaimana lewat puisi Bang Saud memberi ruang gitu, yang lebih penting dan lebih utama kepada sosok
mamak yang biasanya di ranah domestik gitu, itu memang sering luput karena kita selalu lupa ketika kita sudah tampil jadi orang penting, terutama tadi orang-orang yang sudah memiliki kedudukan di publik gitu kan. Sebelum mereka keluar kan mereka itu segala sesuatu kebutuhannya sudah dipenuhi di ruang domestik gitu, dan memang sangat patut diberi ruang kayak gitu, diberi apresiasi dengan diperlakukan mulia, menyebut mama dengan M yang besar, mu kayak gitu, dia D yang besar kayak gitu. Itu memang menarik sih untuk menjadi sebuah apresiasi. Kita pindah dulu ke Bang Roy Simamorat. Untuk awal ini mungkin aku mau memulai dari pengantar yang diberikan Thomson AS ya di buku ini. Di situ yang aku ingat bahwa Pak Thomson mengambil kesan ketika Bang Roy menulis puisi ini itu seperti bentuk kerinduan terhadap bahasa ibu dan landscape kampung gitu. Tapi setelah saya melakukan pembacaan terhadap terhadap puisi-puisinya Bang Roy, saya merasa ada misi yang lebih besar dari itu gitu, di luar urusan personal. Itu kan personal ya, kayak rindu bahasa ibu, bahasa Batak, rindu kampung, itu kan personal. Tapi ketika saya baca ada misi yang lebih besar kayak gitu, yang saya lihat gitu, seperti di luar dari urusan personal, seperti ingin mengajak teman-teman lain dari suku lain, Batak itu seperti ini loh, atau bahkan mungkin teman-teman sesama Batak yang sudah mulai lupa dengan nilai-nilai lokal kayak gitu. Dan mungkin mau mengkonfirmasi aja Bang, siapa tahu ada dorongan yang memang lebih besar ternyata dari yang saya duga atau yang disebutkan sama Pak Thomson. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang. Ya, terima kasih Ito, Catherine. Saya panggil Ito karena di puisi Ito itu kayak saudara, jadi atau Mbak. Ya, kalau laki-laki lain namanya. Karena kebetulan di puisi itu juga ada menceritakan sejarah marga Purwita Barat, ya, pohon Nabarat. Jadi cocok nih ya untuk dibaca. Nah, sebenarnya kalau saya menjawab pembacaan dari Ito Catherine tadi itu, mulanya saya nggak ada kepikiran sebenarnya untuk puisi ini saya tulis untuk memperkenalkan, memberitahu teman-teman suku Batak supaya mereka mengingat. Tapi beberapa kali setelah saya membaca, kemudian teman-teman yang sudah membeli buku ini kemudian, oh ini bagus nih, kayaknya buku puisi ini cocok nih untuk anak-anak muda Batak yang mulai kehilangan akar rumputnya begitu. Nah, tapi ya itu tadi, saya tidak ada pesan atau apapun untuk untuk bilang ke anak-anak muda Batak bahwa oh ini harus kalian baca, tidak. Tapi sebenarnya puisi ini saya tulis karena cerita-cerita masa kecil saya sebenarnya. Karena kakek saya itu cinta dengan Batak. Seperti dongeng-dongeng, cerita rakyat, Saniang Laga Laut, mungkin orang-orang Batak mungkin nggak tahu ya. Saniang Laga Laut itu apa. Orang Batak mungkin nggak tahu apa itu Manuk Patiaraja. Yang diceritakan sejak kecil waktu saya di Parilitan. Ya. Kalau mungkin anak-anak muda Batak diminta untuk menjawab apa itu Manuk Patiaraja, mungkin mereka tidak tahu ya. Nah, jadi buku puisi ini saya tulis sebenarnya ada maksud kenapa saya beri judul Tarumbo ya. Kenapa saya beri judul Tarumbo? Karena puisi ini berisi 3 siklus sebenarnya ya. Siklus pertama penciptaan, siklus kedua kehidupan, siklus ketiga itu kematian. Nah, kenapa saya pilih Tarumbo? Karena menurut saya penciptaan, kehidupan, dan kematian itu seperti silsilah dalam orang Batak. Ketika orang Batak lahir, dia diberi ulos. Ketika saya lahir, saya diberi ulos. Ulos itu adalah tanda bahwa saya adalah orang Batak yang sampai kapanpun akan saya bawa. Sampai hari ini ulos itu saya bawa, sampai hari ini. Jadi ulos itu sudah berumur 35 tahun.
sampai hari ini sudah saya bawa. Ya, itu saya buat di lemari. Saya nggak berani sentuh karena mungkin ada benang-benangnya yang sudah mulai ya terapuh. Nah, jadi saya ingin mencoba merecall kembali sebenarnya masa kecil saya. Seperti misalnya ada cerita tentang siapa itu di Batam Mulajana Bolon. Kalau orang Batak mungkin ditanya apa itu, siapa itu di Batam Mulajana Bolon, gitu ya. Nah, mereka tidak tahu. Sampai sekarang saya tanya orang-orang Batak, misalnya anak-anak muda Batak, ya mungkin gak ada yang sini orang Batak. Yang ini yang orang Batak di sini. Aku orang Batak. Anak muda. Bukan anak muda lagi kan? Beberapa kali saya bertemu dengan komunitas Batak yang di dalamnya anak muda Batak. Saya tanya mereka, kamu tahu nggak apa itu di Batam apa itu di Batam Mulajana Bolon? Terus tanya lagi, apa kamu tahu nggak margamu Siombing itu dari mana? Kamu tahu nggak Ciputa Barat itu dari mana? Tahu. Masuk toga itu rumpun apa itu? Ciputa Barat. Dari barat lah. Dari barat ya. Nah, opat pisoran kan, siopat pisoran. Nah, mungkin marga-marga yang masuk dalam siopat pisoran juga nggak tahu juga kan mereka itu siopat pisoran atau tidak. Apalagi anak-anak muda Batak yang sudah lahir di tanah Batak. Gitu. Saya sangat beruntung sekali bisa dilahirkan di desa. Ya, sangat beruntung sekali karena saya bisa mendengar langsung cerita-cerita rakyat, cerita-cerita masa kecil kakek saya yang ceritakan. Kan saya menulis kakek saya juga di situ. Kakek saya leluhur kami itu ada itu penasihatnya Singamaraja juga, Parbunga, kalau ada baca puisinya Parbunga Tumanggor, dia salah satu penasihatnya Singamaraja pada saat itu. Nah, lalu cerita-cerita itu diturunkan ke saya. Yang mungkin cerita-cerita itu enggak diturunkan lagi orang-orang tua kita, orang tua Batak ya. Nah, itu. Jadi kalau ada upaya saya sebenarnya untuk memperkenal untuk mencoba mempromosikan atau mengingatkan anak-anak muda Batak bahwa ini loh Batak itu dalam cerita buku puisi saya ini begitu. Saya tidak ada maksud seperti itu sebenarnya. Ya, tapi saya sebenarnya ingin karena kangen saja sebenarnya, nostalgia ya. Jadi saya tulis itu. Nah, tapi menulis ini enggak asal saya tulis sebenarnya, karena saya tulis buku puisi ini berdasarkan riset juga cukup lama sebenarnya 3 tahun. Ya. Saya tulis awal COVID ya tahun 2020. Nah, ketika misalnya saya ingin cari tahu apa itu Manuk Patiaraja, contohnya. Nah, saya kan nggak tahu itu Manuk Patiaraja itu apa. Mulanya saya tidak tahu apa itu Manuk Patiaraja. Saya terima-terima aja si kakek saya. Oh iya ya ayam gitu. Ayam bertubuh besar berwarna biru yang mempunyai 3 butir telur. 3 butir telur itu yang melahirkan Batak sampai sekarang ini gitu. Saya tidak tahu awal itu. Saya tahunya ketika saya meminjam buku Pak Lono Simatupang, dosen antropologi UGM. Ya, akhirnya saya tahu, oh, Manuk Patiaraja ternyata ini sudah ada yang menelitinya. Ya, saya kemudian meminjam buku itu ya dari beberapa teman, termasuk Pak Lono Simatupang pada saat itu. Saya kewalahan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Belanda dan Jerman pada saat itu. Jadi saya meminta teman-teman saya yang jurusan bahasa Jerman dan Belanda untuk menerjemahkan beberapa bagian di dalam buku-buku itu gitu. Meskipun buku itu sebenarnya sudah lapuk sekali ya, saya menyentuhnya saya takut gitu. Nah, jadi saya minta mereka untuk menerjemahkannya ke saya, kemudian kemudian saya tulis, saya buat catatan-catatan saya gitu ya. Jadi penelitiannya lama tapi penulisannya 1 tahun ya. Jadi total mungkin 4 tahun saya nulis gini sebenarnya gitu. Nah, kalau kalau ditanya apalagi ya, kenapa dibuat jadi 3 siklus gitu? Ada juga yang bertanya seperti itu. Kenapa dibuat? Ya karena itu tadi orang Batak itu seperti pohon kehidupan itu sendiri gitu. Ada satu pohon kuno ya dalam mitologi Batak itu, bahwa orang Batak itu ditentukan dalam cabang-cabang pohon itu. Sebenarnya contohnya cabang emas gitu. Ya, cabang emas itu artinya adalah jadi orang kaya gitu. Nah, kenapa bisa cabang-cabang emas itu dikatakan sebagai kamu akan jadi orang kaya? Ternyata orang Batak itu kalau kita kenal namanya soul, nyawa ya,
roh ya gitu ya. Kalau orang Batak itu kan kita lahir, yang memilihkan kita itu sebenarnya roh gitu. Roh yang memilih kita sebenarnya orang Batak, bukan kita yang lahir lalu punya roh, enggak, tapi roh itulah yang memilihkan cabang-cabang itu untuk kita, lalu dia masuk ke kita. Dalam cerita-cerita mitologi Batak itu ya seperti itu. Makanya orang Batak itu sebenarnya mengenal yang namanya nasib, bukan takdir. Ya, nasib. Ketika cabang-cabang itu sudah ada di di dalamnya kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau Itok Catherine tadi mengatakan apakah ada upaya-upaya itu, ya itu tergantung pembaca saya sebenarnya ya. Kalau mereka menganggap bahwa saya mencoba untuk mengingatkan anak-anak muda Batak supaya mereka ingat akar mereka, identitas mereka, marga kita. Seperti misalnya marga Simamora dengan Situmorang itu punya pertautan juga. Leluhur kami itu menikah dengan Boru Situmorang. Jadi saya sama tulang saya. Iya. Misalnya Huta Barat dengan Simamora mungkin ada pertautan, tapi kita harus menelusuri itu gitu ya. Misalnya Huta Barat, cerita Huta Barat misalnya ya, taunya kan ular yang ada di siluman ular kan. Nah itu kan cerita-cerita yang tidak semua orang Batak tahu itu gitu ya kan. Nah jadi sebenarnya ya itu kenapa pakai catatan kaki, ada juga yang bertanya seperti itu ya. Kenapa pakai catatan kaki? Saya pakai catatan kaki itu ya itu supaya saya bukan sekedar tulis istilah-istilah tanpa tahu apa itu artinya begitu ya. Ya transfer pengetahuan sekaligus sebenarnya. Jadi menggabungkan fiksi dengan mitologi Batak ya, mitologi Batak dan cerita-cerita yang saya lihat sendiri seperti di Samosir, banyak rumah-rumah Batak yang sudah lapuk gitu dimakan usia. Kalau ditanya orang-orang Batak, kamu tahu nggak kenapa itu rumah Batak itu kenapa di depannya lebih tinggi, lebih rendah daripada yang belakang? Orang Batak itu tidak tahu. Kalau saya tanya anak-anak muda sekarang kenapa seperti itu, mereka tidak tahu itu. Kenapa lebih tinggi di belakang daripada di depan? Kamu itu tahu nggak kenapa? Karena itu tadi filosofi orang Batak itu, bagi mereka anak itulah yang harta mereka satu-satunya di dunia. Hamuraun katanya. Hamuraun, Hagabeun, Hasangapun. Kayak lagu kan. Aitung soboi bea witoda. Tupare dangedangan katanya. Bagi orang Batak, harta mereka ya itu anak gitu. Harta yang paling tertinggi bagi mereka itu anak. Enggak ada pun tanah, enggak ada kebun, nggak ada uang, yang penting anak-anak mereka sekolah semua. Itu makanya orang Batak itu berdasarkan survei, nggak tahu ya kalau itu benar atau enggak penelitiannya ya, survei yang beredar itu ya, orang Batak itu nomor 1 sarjananya, yang udah orang Minang, sarjana yang banyak lahir gitu ya. Sepertinya saya juga mencurigai seperti Padang itu. Orang Batak sama Padang. Jadi sekarang ketika saya menyelesaikan buku puisi ini, lalu saya bertanya-tanya juga dengan diri saya. Pertanyaan terbesar yang muncul di benak saya itu adalah, apakah buku puisi ini saya nanti dibaca atau tidak gitu ya, sama orang-orang Batak gitu. Tapi saya tidak ada pikiran begitu ketika saya menulis buku puisi ini, ya biarkan dia menemui takdirnya begitu. Lalu kalau diceritakan apakah Roy punya pengalaman dalam hal penulisan puisi, sebenarnya saya tidak terlalu familiar dengan puisi-puisi sebenarnya ya. Dan salah satu pemantik kenapa saya menulis buku puisi ini adalah karena saya baca prosa, bukan prosa ya, karya ini pengakuan Pariem ya. Karena itu kan dia ceritanya seperti prosa lirik ya. Puisi lirik. Nah, lalu saya ketika baca itu ya kayaknya ini ada mirip-mirip gitu ya. Nah, tapi bedanya pengakuan Pariem kan tidak menggunakan catatan kaki. Kalau saya menggunakan catatan kaki. Nah, sebenarnya catatan kaki itu sebenarnya untuk memberitahu pembaca supaya mereka tahu arti dari apa yang saya tulis di buku puisi ini gitu. Ya, saya mungkin itu aja. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin nanti ada yang mau tanyakan lagi. Terima kasih.
aku mungkin mau merespon soal catatan kaki kan Bang. Benar tadi kalau yang Abang bilang itu, meskipun saya sendiri orang Batak, saya jujur aja itu kayak sebagian besar istilah di dalam catatan kaki itu ada 100 berapa Bang? 107 ya, itu sebagian besar bisa dibilang istilah-istilah Batak itu masih baru buat saya, terutama untuk pengetahuan adat mungkin masih sering ya dengar kayak makanan-makanan khas Batak, terus iya kayak enggak lapet gitu sama aja awamnya. Terus untuk adat istiadatnya kayak gitu kan masih ngerti lah sedikit-sedikit, terutama di bagian yang bicara soal mitologi gitu ya, penciptaan gitu kan. Ya justru saya sebagai keluarga Batak, saya malah lebih ngerti penciptaan itu ya dari versi agama gitu ketimbang nilai Batak gitu. Mungkin kembali dulu ke Haleluya. mungkin kembali dulu ya ke catatan kaki tadi itu menurut saya sangat membantu. Saya mencoba menempatkan pembaca, maksudnya di luar diri saya sebagai orang Batak gitu, dan misal saya orang awam gitu yang bukan suku Batak, saya pikir syair-syair dalam puisi Bang Roy yang kebetulan katanya puisi pertama, artinya mungkin tidak begitu punya dorongan untuk memainkan kata-kata yang penuh metafora atau bahasa-bahasa yang indah, justru sangat masuk gitu ke pembaca yang katakanlah bukan Batak, atau misalnya Batak kayak saya tapi dale atau misalnya nggak menguasai istilah-istilah itu gitu. Tetap seperti yang saya bikin di pengantar itu, bisa para pembaca itu tetap bisa menarik makna, bahkan mungkin kalau misalnya mereka yang senang berrefleksi secara spiritual lewat puisi, aku pikir buku ini tetap direkomendasikan karena ketuhanannya itu masih menonjolkan Tuhan yang satu gitu, tidak spesifik lah gitu terhadap satu Tuhan lah gitu. Iya gitu, ya sang pencipta itulah kayak gitu. Jadi aku pikir masih sudah berhasil, kupikir untuk karya pertama dengan keinginan-keinginan yang Abang tuliskan di dalam sini gitu. Sebenarnya tadi itu ada mungkin yang akan menjadi pemantik diskusi berikutnya, tapi saya hold dulu, mau balik ke Mbak Mutia lagi. Tapi saya sebenarnya menyiapkan beberapa pertanyaan gitu kan, tapi tadi rasa-rasanya sudah dirangkum Mbak Mutia semua di pembicaraan awal. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa diskusikan lagi Mbak, ketika saya membaca puisi-puisi Bang Saud ini kan, saya hampir tidak bisa menemukan nilai-nilai lain selain ya ada kenangan masa kecil bersama ibu kayak gitu. Jadi dia sebagai alat bernostalgia gitu ketika sewaktu ibu masih ada, sewaktu Bang Saud masih kecil kayak gitu. Terus kenangan-kenangan ketika harus bersedih-sedih gitu, ketika ada kabar kematian itu gitu, padahal sedang di luar kota kayak gitu kan. Nilai-nilai kesedihan, nilai-nilai kenangan, dari hasil pembacaan saya hanya mampu menangkap nilai-nilai itu gitu. Kira-kira di luar nilai-nilai itu ada lagi nggak Mbak yang bisa kita diskusikan di sini kayak gitu? Tes manis. Tapi sebenarnya tadi kan udah dibahas lah ya. Maksudnya justru inti dari pembahasan saya tadi bahwa ini melebihi gitu, beyond dari sekedar puisi cinta kayak gitu. Tapi mungkin ada satu hal ini yang agak menarik kayak gitu. Tadi saya agak salah persepsi tentang salah satu puisi yang incest tuh loh. Ini aku nggak pakai. Menarik loh. Ziarah incest. Nah, persepsi awal saya tentang ziarah incest ini, awalnya ini masih berhubungan dengan perasaan Bang Saud ke
ibunya gitu, yang saking cintanya, yang kayak sang kuryang saking ngamuknya nggak mau ibunya nggak mau ibunya nikah sama dia, ditendang gitu ya, gunung jadi terbalik kayak gitu. Nah, saya pikir itu setelah saya mencari-cari informasi lagi, ini juga ternyata berhubungan dengan sejarah pembentukan marga ini ya. Tuh. Nah, saya jadi tahu, oh ini ya apa namanya ngototnya Saud Situmorang ini dari mana datangnya ini. Ternyata ini udah genetik gitu loh. Tarombo. Ini semua dilawan di sini, apa namanya? Aku panjat tubuh leluhur yang hangus abu, dan aku setubui bunda yang dikutuk langit biru cemburu. Terbongkarlah kau batu hobon angkuh, mampuslah kau. Aku ambil kembali semua warisanku. Aku monortor sendiri mengejek langit dan bumi. Suara gondangku gemuruh menampar matahari terbakar. Terus itu isinya melawan leluhur. Semua hal itu dilawan untuk satu apa namanya persepsi, satu hal yang sudah diyakini gitu oleh si aku dalam tokoh ini kayak gitu. Oh, jadi apa namanya kita bisa melihat kayak gitu ya. Itu tentu bukan stereotype kayak gitu, tapi kita ngelihat, oh ternyata Bang Saud itu kritis, selain dia juga mungkin belajar mendalami banyak ilmu-ilmu modern, tapi secara genetik juga ada sumbangsinya kayak gitu. Itu sih Mbak satu hal yang menarik lainnya kayak gitu. Ini kumisnya. Ya. Mungkin balik dulu ya ke Bang Roy. Tadi itu dari apa? Mungkin aku kayak sharing dulu gitu ya. Mungkin yang kita di sini adalah dua kondisi yang berbeda. Tadi aku ngenotis penyampaian dari Bang Roy yang bilang merasa beruntung lahir di kampung, terus masih merasakan cerita-cerita itu langsung dari para tetua di sana. Nah, tapi yang aku lihat Bang, kan kita sama-sama tahu bahwa Batak ini ibaratnya ya marga itu nomor satu lah kayak gitu. Kalau bisa ngerti partuturan, siapa di sana marga apa dipanggil apa kayak gitu. Itu kalau bisa dikuasai lah. Kan ketika leluhur mengamini itu dan itu harus, mereka melakukan kerja juga gitu ya, dengan terus melakukan cerita berulang-ulang, memberikan pengajaran gitu kan. Tapi ketika makin generasi ke bawah, apa ya sebutannya itu, euforia terhadap Batak itu masih ada, bahwa kita semua harus orang Batak, apalagi dia punya marga ya kamu harus ngerti Batak, kalau enggak kamu bisa dibilang bodoh atau apa kayak gitu. Itu cepat kali gitu kan. Misalnya kita kayak nggak ngerti aja nama daerah di tanah Batak kayak gitu, bisa kayak bodoh kali kok orang Batak dari mana kayak gitu kan. Nah tapi itu masih ada kayak cepat sekali untuk menghakimi orang Batak yang masih pengetahuannya sedikit, tapi kerja-kerja dari generasi sebelumnya itu sudah luput kayak gitu. Kayak misalnya ya mungkin makan balik ke keluarga gitu kan, pasti kan peran utama di sini adalah orang tua yang di atas kita harusnya menjadi jembatan untuk menjaga nilai-nilai ini kayak gitu. Mungkin dari hasil tadi kan ada penelitian juga kan Bang, apakah sampai pada titik menemukan di mana sih bolongnya ini, maksudnya kayak ya akhirnya anak-anak muda zaman sekarang ya mau nggak mau juga akan kehilangan nilai-nilai itu, pengetahuan itu sedikit demi sedikit, karena orang tuanya yang merasa nggak punya tanggung jawab untuk memberikan itu, tapi dia pengen anaknya kalau Batak ya tahu semua tentang Batak. Nah itu ketemu nggak Bang bolongnya itu di mana? Ya, menarik sih itu ya. Itu juga jadi pertanyaan saya juga sih waktu saya merantau ke ke Taiwan sampai sini ketemu orang Batak ya begitu juga kasusnya. Jadi yang saya temukan itu mungkin pertama itu dari orang tua sih ya. Orang tuanya kan mereka taunya ngajak anak-anak mereka ke pesta, tapi nggak diperkenalkan, oh ini bapak tuamu loh.
enggak. Jadi mereka nggak bertanya, kenapa bapak tuaku itu? Oh ini inang udamu loh. Kenapa inang udamu itu? Oh inang tulangmu loh. Kenapa inang tulangmu? Ya cukup begitu aja. Jadi pergi ke pesta itu hanya semacam tradisi, tapi tidak tidak apa ya? Ya orang Batak itu kan kekuatannya kan di partituran sebenarnya, partituran marga-marga. Ya. Jadi kalau misalnya misalnya seperti saya, kalau saya mah kalau datang ke pesta-pesta, bapak saya bilang ini tulangmu ya. Terus saya tanya, oh, tulangku gitu. Ya ini tulangmu karena menikah sama tantemu misalnya dan segala macam kan begitu ya. Misalnya contoh kayak saya dengan apa ya, Purba misalnya. Ya, kan di situ kan ada Purba. Purba itu kan anak pertama dari Togasi Mamora. Saya itu kan anak ketiga sebenarnya di marga-marga. Nah kalau saya ketemu dengan marga Purba, saya harus tahu. Nah itu yang tidak diajarkan orang tua zaman sekarang, apalagi yang sudah merantau ke kota. Ya keponakan-keponakan saya misalnya. Ya benar begitu. Ketika misalnya saya datang, tulang nggak ditanya, tulang panggilnya malah om, gitu ya, om gitu. Kalau datang ke rumah om gitu, padahal saya tulangnya loh, gitu. Nah pada saat itu kan, ketika mereka panggil saya om, loh, kau nggak ajarin anakmu? Saya bilang begitu sama itu aku kan, karena saya tulang mereka. Tulang itu bagi orang Batak setengah bumi ini berkat dia. Kamu boleh menikah kalau kamu permisi dengan orang tulangmu gitu. Kamu nggak akan bisa menikah kalau kamu nggak permisi sama tulangmu. Tulang dalam artian situ pamannya, ya. Adiknya adik laki-laki lah atau abang laki-laki, ya kakak laki-laki begitu. Dari mamak kita itu kita panggil tulang. Makanya orang Batak itu kalau menikah dia nggak tahu siapa tulangnya, Batak Dale itu. Jadi dia harus tahu itu. Marga saya dengan marga Sihombing, saya dengan marga Sihombing, leluhur kami kakak beradik, kami anak pertama, mereka anak kedua. Makanya ada Togasi Mamora dan Togasi Hombing yang mereka lahir di ya seputaran itu Danau Toba itu gitu, di Dolok Sanggul ya kan, di Bakara dan sekitarnya begitu. Nah jadi kalau saya ditanya apakah ada fenomena seperti ada, sampai sekarang masih ada. Ya itu buktinya saya datang ke rumah, itu tulangmu om, malahnya panggil om, coba. Nah saya kan tulangnya. Nah bagaimana mungkin mereka ketika menikah nanti mereka tidak tahu tulangnya siapa? Enggak mungkin kan kalau orang Batak bilang tulang rorobut. Kalau pernah dengar tulang rorobut, tulang yang dibuat-buat, iya kan, tulang rorobut, iya. Jadi dibayar tulangnya yang bukan tulang kandungnya begitu. Ya, kalau dia, aku menikah, aku nggak butuh tulang kandungku, aku butuh tulang yang lain aja lah, aku bayar jadi tulangku gitu. Nggak mungkin orang Batak seperti itu. Ya, orang Batak itu kuat. Orang Batak itu kuat di sana, ya, kuat di marga. Makanya kalau orang Batak ketemu itu bukan marga, bukan nama yang disebut, tapi marga, Simamora. Kan kita tadi berkenalan, Simamora kan aku bilang itu. Ya kan, bukan nama aku yang gue bilang Roy kan, nggak, bukan nama aku tapi Simamora. Itulah betapa sakralnya marga itu bagi orang Batak gitu loh ya. Jadi marga adalah darah, marga adalah jiwa. Kalau orang Batak menghilangkan marganya, ya jadilah ini bukan Batak gitu ya, jadi bukan Batak gitu, karena mereka nggak ngerti aja sejarah mereka itu gitu loh. Jadi menurut saya sebagai orang Batak, ya mungkin orang-orang di luar saya juga yang kebetulan mungkin orang Batak mungkin ya harus mengingat bahwa mereka itu punya marga gitu. Marga adalah darah mereka, nggak mungkin dong. Ya mungkin ada sih beberapa teman saya nggak pakai marga sengaja sih, orang tuanya menghilangkan marga. Ada loh, keponakan saya itu ada, orang tuanya nggak bikin marganya di akta lahir. Iya. Katanya loh ya, ini katanya supaya bisa dapat kerja nanti. Iya, supaya gampang cari kerja. Ya. Mungkin belum pernah dengar cerita itu. Tapi kalau dibuat nanti marganya sulit dapat kerja gitu. Lalu saya marah kan, lah saya taruh marga saya dapat kerja, saya bilang gitu. Ya kan? Nah jadi bagi saya kalau orang anak-anak muda Batak tidak mengenal akar rumputnya, itu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan begitu ya. Sebagai Boru Huta Barat, Boru Niraja kan gitu ya, Putri Raja. Nah, harus tahu gitu siapa tulangnya. Nanti misalnya kalau itu menikah ya harus permisi ke tulang dulu kan. Gitu. Jadi itu bagi saya orang anak-anak muda Batak perlu
ya berkaca lah bahwa makin kesini makin banyak orang yang mengidentifikasi dirinya bukan Batak. Saya sedih juga sih, ada A bukan Batak, B bukan Batak, C bukan Batak begitu. Itu sangat sangat menyedihkan. Ketika ditanya berdebat dengan mereka, kenapa kamu bisa mengaku bukan Batak? Tapi nggak bisa menjawab gitu. Mereka cuman marah-marah aja gitu, terus maki-maki begitu ya. Saya pernah kok berdebat dengan orang-orang seperti itu, tapi ya itu maki-makian yang saya dapatkan gitu. Nah, jadi kalau ditanya adakah yang seperti itu? Ada. Mungkin itu belum pernah ketemu, tapi saya udah keseringan ketemu seperti itu. Gitu. Yang ya keponakan saya panggil saya Om, padahal saya tulangnya gitu. Nah, itu ya. Jadi bagi saya marga itu penting sekali bagi orang Batak. Kalau kita tidak bermarga, kamu tidak akan tahu siapa tulangmu, siapa udakmu, siapa inang tuamu, siapa hula-hulamu, ya kan? Saya marhula-hula sama hula-hula kami, marsoba itu menyembah kepada mereka. Karena leluhur kami menikah dengan Buru Situmorang. Nah, nanti kita beli bir. Ya, jadi itu begitu itu. Kalau dari saya yang saya lihat seperti itu. Ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Makasih. Aku sebenarnya agak merasa terroasting sih sebenarnya, karena semua orang Batak durhaka yang dia bilang itu ternyata ada di depannya gitu kan. Tapi kalau ditanya punya alasan, mungkin aku cuma kayak mau kasih referensi gitu ya. Aku nggak tahu apakah akan jadi kritik atau malah ya. Ini kan tadi misalnya orang-orang yang pada akhirnya kehilangan nilai-nilai itu kan ada penyebabnya gitu, nggak bisa kayak disalahkan gitu aja kayak gitu. Dan entah ya apakah aku mewakili misalnya mereka yang kayak sering bisa dibilang tertolak ya, misalnya ketika ada di lingkungan atau misalnya ketemu dengan kerabat yang sangat Batak kali kayak gitu kan, dan dia harus kayak tertekan gitu, merasa tertolak gitu kan dengan ketidaktahuannya kayak gitu. Apakah aku kan bisa menyampaikan itu? Menurutku setiap pengalaman orang itu berbeda. Seperti tadi lingkungan di mana dia lahir. Saya lahir di perumahan kayak gitu kan, tumbuh besar juga di perumahan. Maksudnya dari sisi sosialisasi antar masyarakat, sekalipun misalnya di situ banyak orang Batak, tapi komunikasinya jarang terjadi karena ya sudah tembok ketemu tembok kayak gitu. Atau juga misalnya di puisi Tarombo misalnya, Bang Roy menuliskan ada bahwa ayahnya langsung kayak bapak langsung menceritakan tentang marga itu, mewariskan, memberi nasihat. Marga itu segalanya ya, kamu harus ngerti partuturan dimanapun kamu berada. Ketika itu direfleksikan ke dalam puisi sebagai pengalaman masa kecil, pembaca akan melihat, saya akan melihat bapaknya Bang Roy berfungsi yaitu untuk punya pengaruh gitu untuk membuat dia menjadi begitu kental gitu untuk menjaga nilai-nilai Bataknya gitu kan. Iya gitu, dan aku selalu berpikir karena mereka begitu kuat gitu ya untuk mempertahankan ini itu, sampai di titik mana sih bisa kompromi misalnya teman-teman yang kurang kurang tidak punya privilege lah untuk mengetahui tentang nilai-nilai Batak itu. Dan pasti ada ketakutan ketika itu semakin dibiarkan, nilai-nilai leluhur dilupakan. Kayak misalnya saya tahu tentang mitologi Batak, dewa-dewa Batak, bahkan kitab-kitab Batak gitu. Ya kalau saya secara pribadi, meskipun saya punya alasan khusus ya kenapa saya tidak begitu tertarik untuk menonjolkan marga saya kayak gitu, itu nanti kalau ditarik ulur mungkin bisa beda cerita. Memang cerita perempuan Batak dengan laki-laki Batak itu bisa beda pengalamannya itu. Jadi ya itu sih Bang, kira-kira gimana bentuk komprominya. Dan Bang Saud kalau join seru nih. Iya, saya izin ya menjawab ya. Benar, beberapa misalnya kayak teman-teman saya itu kan, mereka itu kan tidak menggunakan marga ya di belakang nama ya. Ada sih beberapa, dan rata-rata mereka itu yang ini saya tanya ini karena itu orang Batak itu kan katanya budaya patriarkinya gitu ya.
Ya, kalau saya cerita ini sebenarnya agak sensitif sebenarnya. Ya, kalau kita cerita Batak itu budaya patriarki. Mungkin meskipun nanti ya ada yang marah kalau saya menceritakan ini sebenarnya kan. Misalnya adik saya, ini saya ceritakan ini. Ini adik saya perempuan paling kecil. Kalau di orang Batak kan ada silsilah kan, di silsilah marga kami itu perempuan itu nggak masuk silsilah. Perempuan itu nama perempuan itu nggak masuk silsilah. Saya nomor 15 di marga saya. Makanya kalau saya ketemu dengan marga Simamora, nomor berapa kamu? Nomor 15. Kalau dia nomor 16 berarti dia harus panggil saya budaknya, itu ya. Nah, ketika itu saya jadi ingat itu ya, adik saya perempuan. Dia tanya bapak saya. Karena memang adik perempuan saya itu agak kritis juga memang. Dia tanya, "Pak, kok nama aku nggak ada di silsilah itu?" Gitu. Di kertas itu. "Kok nama aku nggak ada di situ, Pak?" Bapakku nggak bisa jawab. Bapakku nggak bisa jawab. Menangislah adikku kan, dia bilang, "Loh kalau aku nggak di situ nggak pakai lah marga aku, Pak." Baruku, "Ngapain, Pak?" "Berarti benarlah kata orang aku dijual, Pak." Nah, itu masih batu kecil ya. Tapi sekarang kan ya banyak yang mengatakan bahwa Boruni Raja itu hanya sebagai label. Banyak yang mengatakan seperti itu, teman-teman saya, terutama teman-teman perempuan yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan bahwa Batak itu sangat kuat dengan budaya patrilinealnya, budaya patriarkinya. Kalau saya jawab, gimana ya bilangnya ya? Ya memang sejak dulu ya memang marga diturunkan ke laki-laki gitu ya. Dan penerusnya ada laki-laki gitu. Marga yang akan dibawa sampai dia apa ya, beranak pinak kan gitu ya. Ya. Kalau perempuan kan tidak. Nah, kalau kita lihat, kalau saya berefleksi dari cerita kritisnya adik saya itu, saya kemudian bertanya-tanya, iya ya, nanti adik saya ya dalam tanda petik dibeli lah istilahnya kan. Kalau orang Batak itu kan sinamot. Sinamot itu kan bahasa halus ya. Sinamot katanya, atau uang boli gitu ya, tuhor gitu ya. Nah, lalu saya bertanya pada diri saya, oh benar juga ya, kok adik saya perempuan saya itu kok nggak masuk di silsilah gitu. Makanya banyak guru Batak itu, teman-teman saya itu yang mereka itu ya bertanya soal itu gitu. Kenapa kami nggak masuk di marga itu? Tapi ada orang tua Batak yang saya temuin juga, mereka itu sangat moderat gitu. Mereka justru memasukkan anak perempuan mereka dalam silsilah itu atau tarombo itu gitu, dimasukkan supaya apa ya mungkin ya itu menghindari pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu ya. Nah karena begini, Boruni Raja masuknya kan di sini kan ketika dia akan menikah, dia kan akan masuk ke marga suaminya sebenarnya, ke keluarga suaminya. Gimana bang? Masuk ke keluarga si pihak laki-laki begitu. Bukan marga maksud saya, mohon maaf, bukan marga, tapi masuk ke pihak laki-laki gitu. Makanya nanti kan dia nyonya ini, ya kan? Benar kan? Nama tidak disebutkan, nyonya ini atau inang ini kan itu ya, dan segala macam gitu. Nah, suatu ketika teman saya bertanya, kok nama inang itu kok nggak ada ya? Kok cuman Boru ini aja, inang Boru ini gitu. Nah itu mereka sering bertanya soal itu juga. Nah, kayaknya ini menarik sih, terutama bagi kaum perempuan Batak untuk untuk menelusuri kembali kalau saya lelaki Batak nanti dikira saya misoginis ya. Jadi begitulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya ada juga sih beberapa yang menghilangkan marga mereka ya karena ada historinya begitu. Ada masa lalu yang di sana. Mungkin karena mereka tinggal di satu daerah yang kemudian ayah bapak ibunya tidak membuat marga di akta lahirnya karena itu tadi ya biar cepat dapat kerja gitu. Nanti kalau nggak dikira orang Batak gitu ya. Jadi ya saya setuju dengan itu Catherine bahwa mungkin ada masa lalu juga, kita nggak bisa memukul rata juga kan kenapa orang menghilangkan marga-marga mereka begitu ya. Tapi ya saya pribadi karena saya juga berperang teguh dengan tradisi dan budaya di kampung saya ya, saya tetap berpegang pada marga-marga itu ya. Mungkin ketika nanti saya bisa berkeluarga ya tetap saya ceritakan juga ke anak cucu saya begitu. Itu sih dari saya sebagai orang Batak ya begitu. Ya Bang Sal, kita panggilkan Bang Sal Situmorang. Batak dan Mama. Enggak.
mau buka puasa. Atuh. Nanti keluar dari mall. Iya. Bang, ini mau cerita proses kreatif dulu tentang puisi Mama atau melanjutkan pembahasan yang udah panas tadi? Jadi menarik itu, karena itu klise banget. Bisu. Banyak, aku juga dulu pernah ngalami ada mahasiswiku di IRB perempuan Batak, dosen di Semarang datang ke rumah menanyakan itu, ya kan? Jadi dia, karena dia baru belajar feminisme pengantar 101, langsung dia bilang aja Batak itu sangat patriarki, sangat begini. Sebenarnya nggak begitu, karena marga itu bukan cuma nama keturunan, tapi itu adalah petanda tanah kampung. Jadi kalau dulu hanya laki-laki mewarisi tanah itu, karena perempuan kan kawin dengan keluarga lain, dia ikut suaminya. Seandainya tidak, suaminya tinggal di kampungnya, habis kampung itu nanti kan, itu salah satu secara praktis ekonomis ya. Itu salah satu. Tapi kalau kita lihat, tadi kan udah dibilang sama dia, kenapa pihak pemberi istri, pihak perempuan itu dibilang hula-hula atau Tuhan yang nampak. Kalau manortor kita begini sama dia, dia begini. Itu patriarki kan tidak ada. Ya, memang marga turun dari laki karena masalah kampung tadi asal usulnya. Ya. Bukan putun lahan, tanah itu adalah marga. Tanah di Batak tuh nggak di Jawa, dia nggak subur. Seringkali perang hanya antar keluarga sering menggunakan itu. Ya. Yang kedua itu perempuan Batak tidak kehilangan namanya marganya. Jadi mereka yang pakai nyonya itu tuh sampah, itu salah itu. Nggak ada, tetap aja ada. Kau Boruta Barat sampai mati tetap Boruta Barat kau, makanya itu udah Buru Niraja. Kau tuh Putri Uta Barat, nggak bisa kau jadi, nggak boleh kau memakai nama suamimu. Itu haram dalam budaya Batak sebenarnya. Tapi karena banyak kita ini kosmopolitan gitu kan, udah kejaksel-jakselan. Nah, jadi itu paling orang-orang ngobok nggak ngerti budayanya, nggak boleh. Nama kau sampai mati. Nggak bisa kau pakai nyonya ini Huta Barat Setumorang atau Thompson atau apa, nggak bisa itu haram. Itulah menunjukkan dari itu bahwa walaupun kau itu pergi kampung orang lain, jadi ini kau tetap ada nama. Perempuan Barat yang katanya feminis itu hilang namanya kalau kawin. Perempuan Batak enggak. Kalau mau ngomong secara praktis begitu ya, ada tetap. Nah karena sekarang kontemporer dipakailah nama suaminya di belakang lagi. Tapi kan namanya nggak hilang kan? Contohnya itu kritikus sastrawi itu kan, Riris Sarumpait Toha. Dia Boru Sarumpait, suaminya Toha dari Indonesia Timur sana. Dipakainya begitu, kompromi mungkin bagi keluarga suaminya. Tapi nggak hilang Sarumpaitnya. Nah, dia paham udah Batak. Jadi gitu, jadi nggak bisa asal bilang oh itu patriarkis karena begini. Ntar dulu di acara adat perempuan tuh di atas. Menari Batak aja laki-laki itu menyembah begini. Ya, begini ngasih berkah. Nah itu. Jadi selalu itu melihatnya begitu dia. Dan ini lagi kalau masalah ini lagi, masalah feminisme ini lagi. Jadi kan selalu yang masuk kemari itu yang diajari oleh si Anwar Yugem nih. Itu kan selalu yang gelombang pertama, gelombang kedua di barat. Ya. Patriarki di barat seolah-olah universal. Penindasan perempuan di barat seolah universal. Perempuan di barat seolah universal, perempuan seluruh dunia. Oh, ini salah, itu bullshit. Tidak benar. Inilah tadi kolonialisme tadi, otak kita tuh diperas saja. Emangnya para feminis barat waktu menulis tentang perempuan dibayangkannya perempuan Batak? Dibayangkannya perempuan Jawa atau perempuan Dayak? Kan enggak. Dia tuh membayangkan perempuan Prancis yang sekelas sosial sama dia. Bahkan perempuan Prancis yang tidak sekelas sosial itu tidak dibayangkan. Inilah namanya tuh, ini imperialis feminisme. Ya kita masuk kemari. Salah satu tokoh besar ini namanya Raden Ajeng Kartini. Aku sedang menulis tentang itu. Nanti kau pembaca pertama lah. Ya, udah selesai, draft satu tapi disuruh perbaiki untuk ke Belanda. Ini aneh. Kita dunia ketiga, perempuan dunia ketiga, tapi yang dipelajarinya semua pengetahuan perempuan dunia pertama. Penjajahnya.
Jadi seolah-olah semua yang kita gini jadi salah semua sistem sosial kita. Patriarki yang begini semua, wah, nah itu universalisme ini. Jadi persoalan Barat seolah persoalan seluruh perempuan di planet ini. Makanya disebut ini feminisme imperialis orang-orang ini. Nah muncullah orang-orang dari syukur kali perempuan dunia ketiga yang menulis kembali. Salah satu buku bagus itu yang terjemahkan Astrid itu kan, feminisme tidak bodoh itu, atau si Mohanty itu satu bagus itu. Itu mempertanyakan semua nih, termasuk mempertanyakan tradisi misalnya sunat perempuan di Afrika Utara. Bagi perempuan Barat, tar dulu, lu siapa lu membicarakan tradisi kami? Purda di India. Yang seperti itu, termasuk sati, pembakaran janda di India. Perempuan Barat melihat itu seenak aja menilai, tar dulu. Nah itulah kaum feminis dari dunia ketiga ini. Ini harus kalian pelajari, kalian baca. Karena ini bicara tentang kalian. Perempuan dunia ketiga, perempuan pasca kolonial, perempuan Barat. Dulu begini, simplisnya aja. Novel Saman Ayu Tami itu kan diklaim macam-macam. Wah, kemudian Ayu Tami itu feminis, gila tahu apalah gitu ya. Aku kasih satu aja masukan. Kalau yang seperti itu, perempuan itu universal tadi ya, tubuh perempuan universal, yang di Barat sama, nggak di Barat sama gitu. Ini aja. Berani nggak Ayu Tami pakai bikini aja, jalan-jalan di pantai Kuta? Nggak usah dulu toples kayak para turis-turis bule perempuan itu. Coba itu aja dulu. Kan perempuan itu tubuhnya universal, itu aja tuh. Berani nggak dia? Nah ini di sini baru nanti akan ketahuan kan bahwa perempuan pun kontekstual, tidak universal. Jadi sama Batak tadi ya begitu. Nah, karena dia baru masuk IRB belajar feminisme, mungkin dari Pembebanar, wah mulailah dia. Ternyata dia ada persoalan di rumah. Bapaknya tidak mewariskan dia harta. Dibilangnya itu budaya Batak. Karena katanya marga kan dikait-kaitkan ya, cocokologi. Aku bilang enggak. Batak nggak ada persoalan dengan kau. Yang ada persoalan dengan kau, coba bapak kau. Itu dulu. Terima kasih. Ya kalau ngomongin patriarki memang nggak selalu di Batak gitu ya. Dan misalnya kayak kami perempuan-perempuan Batak yang selama ini katakanlah memang karena tidak menelusuri sejarah setajam Bang Saud tadi gitu, akhirnya ya menuduh bahwa semua itu Batak kayak gitu. Yang mungkin bisa disimpulkan bahwa patriarki itu mungkin tidak mencerminkan apa di Batak, tapi ya orang-orangnya bukan orang-orangnya ya memang patriarkal gitu, kayak misalnya ayahnya atau kan sebenarnya tadi ada juga beberapa keluarga yang bisa bersifat sedikit moderat kayak gitu kan. Dengan kalau saya sih sebenarnya kemarin dikasih tahu bahwa saya ada nomornya juga 18, dan aku nggak tahu apakah itu dimasukkan ke silsilah kayak gitu. Kalau perempuan tidak membawa nomor. Tapi sampai sekarang kalau ditanya kamu tabar nomor berapa, nomor 18 gitu. Tapi ketika perempuan Batak menikah dengan marga lain, nomor itu tidak dipakai lagi. Om harus bayar om. Iya kan. Mungkin kita lempar dulu nih ke teman-teman, siapa tahu meskipun tidak relate dengan apa sesama atau harus dari suku Batak, aku pikir mungkin dari kesukuan kita masing-masing ada benang merah yang dapat ditarik. Saya berikan mungkin 3 penanya pertama di sesi ini. Ada yang mau bertanya atau sekedar menanggapi sharing-sharing di suku, mas persoalan di sukunya juga kayak gitu mungkin. Oh ya, silakan. Jan. Oke, selamat sore. Langsung saja saya mau nanya kepada si Mamora ini. Saya ingin tahu itu mengenai kan misalkan di sastra kunonya Batak gitu ya.
Karena kan misalkan kita di Jawa atau di Sulawesi atau di mana-mana itu kan ada misalkan sastra-sastra yang menjadi terkenal gitu ya, atau menjadi ibaratnya menjadi umum gitu. Saya nggak tahu ini misalkan sastra-sastra Batak itu gimana gitu dalam penerjemahannya atau yang lainnya. Ketika kita melihat bahwa banyak sekali misalkan sastra-sastra yang lain itu diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, sehingga apa ya, memori atau roh dari masa lalu itu juga sampai ke masa kini gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kepada Bang Saud ini ya, kenapa memilih Mama ini ya di tengah misalkan tadi dibilang apa ya, apakah peran penting Mama ini sendiri di dalam komunitas Batak ini ya, ketika kita melihat tadi bahwa ada aspek tadi misalkan kayak persoalan apa tadi kayak marga dan sebagainya. Ketika misalkan kalau melihat marga seperti di Cina atau di mana-mana ya kan, anak itu kan ikut anu dari ayahnya kan, marga ayahnya. Jadi nama-nama anaknya itu ikut marga dari ayahnya, dan yang melestarikan marga itu biasanya dari laki-laki kan. Seperti aku tadi lihat sedikit ketika misalkan mamanya Saud kan kalau nggak salah Papahan ya, Papahan, lalu Saud mewarisi marga Situmorang gitu ya. Ini bagaimana kalau misalkan tentang hal ini, apakah pernah menjadi sebuah permasalahan atau tidak di Batak sendiri antara laki-laki dan perempuan ini dalam marga itu? Itu aja dulu, makasih. Oke, penanya kedua ada lagi? Wah, sama. Aku senang ada di laut. Ya, silakan. Sama. Aku sedang Iya, di laut biru. Halo, selamat sore. Nama saya Giri Septian. Saya ingin nanya terkait dengan marga itu. Kalau seandainya ini bicara agak sensitif, nggak apa-apa itu. Kayak aku nih, aku contohnya orang Batak, tapi aku lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah gitu, baik secara adat ataupun agama. Nah itu marganya gimana itu? Nah, itu aja mungkin, terima kasih. Namanya tadi siapa Mas? Gary. Gary. Oh ya. Nah, itu ada lagi penanya ketiga. For your information aja, nanti kita akan memilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan 1 buku Tarombo dan 1 buku Mama. Jadi mungkin nanti di sesi selanjutnya teman-teman yang tertarik untuk menjemput buku ini bisa mempersiapkan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bang Saud dulu. Nunggu bir. Tadi itu tidak sah, nggak kau sebut kenapa tidak sah? Karena tadi Bang Roy tadi ngomong bahwa marga itu adalah sakral. Ya. Jadi tidak sah. Ya kau bilang tuh maksud tidak sah tuh gimana kan? Nggak kau jelaskan. Tapi begini aja. Di Batak itu ada tradisi begini. Batak kan, Batak Toba terutama kayak kami ya, itu kan sudah mayoritas beragama Kristen kan? Karena nenek moyang mereka ditaklukkan oleh gereja. Ya. Nah jadi kalau ada pasangan Batak Toba kawin diberkati oleh gereja 100 kali, tapi belum oleh adat, itu tidak sah dalam Batak. Jadi adat paling penting. Nah, jadi biasanya pasangan Batak itu nanti sebelum meninggal dia akan membuat itu acara adat. Nah, setelah itu baru dia bahagia karena udah resmi mereka pasangan. Jadi sebelum itu dijadikan mereka belum resmi. Nah, kalau tadi misalnya aku nggak tahu kalau bilang ilegal, tapi biasanya kalau dia laki-lakinya Batak, ya itu keturunannya dikasih marga dia. Ya kalau enggak. Ya. Nah misalnya kau sangat beruntung dapat cewek Batak gitu kan, ya kau kan orang Minang, dengar dulu, kau kawin kan, biasanya
sebelum kawin, kau tuh dimasukkan dulu ke dalam adat Batak. Kau dimasukkan, jadi kau dikasih marga. Dan itu biasanya marga dari pihak hula-hula atau pihak pemberi isi dari marga istri. Kembali ke istri kan, ke perempuan lagi kan, bukan laki-laki. Ya begitu dia, selalu kembali. Nah ini tradisi Batak ini kalau dalam budaya Barat ini orang Barat mikirnya otaknya nggak mampu nih, karena ini kan kawin sedarah katanya. Kalau kawin sedarah kan nanti hasilnya kan cacat, gini, otis, tetek kucing gitu kan, lihat aja hasilnya. Ya, budaya Barat ini perkawinan yang sangat tidak ideal dengan Batak. Apa nama? Eksogami apa? Endomi apa nama? Kan kenal, bukan Indomie ya, lain. Ada. Kami, ya kan? Kami kan kawin ke dalam, nggak mungkin keluar terus ke pihak perempuan terus, atau dekat-dekat dengan pihak perempuan. Ini dalam tradisi Barat ini sangat tidak boleh, karena nanti katanya secara genetika ini hancur nih keturunannya. Nah itu dibantah kalau budaya Batak kan, oh tidak, lihat. Dan keturunan kami namanya itu kami marga Lotung, beda dengan mereka. Mereka ini marga Sumbawa, ya. Ada 3 Batak, marga besar di Batak, ya. Satu lagi Borbor. Kami unik karena kami itu lahir dari 2 inses. Inses pertama 2 orang kembar, kakak adik. Inses kedua ibu dengan anak laki-laki. Lahirlah dari ibu anak laki-laki ini lahir. Yang pertama Setumora, Paulu Sinaga, Paulu Trakit. Kan terbantahkan itu teori Barat itu tentang perkawinan sesama darah. Jadi itu dah pembahasan perkawinan. Apalagi tadi? Pertanyaan dari Bang Liam. Nah, Bagaimana peran mama? oh tidak ada, oh ya, tidak ada masalah. Udah jelas kalau mama marganya Pak Pahan, bapak marga Setumorang, ya aku Setumorang. Tapi semua Pak Pahan jadi hula-hulaku atau yang berhubungan dengan Pak Pahan. Apapun nanti kan ada di Pak Pahan itu ada sub-subnya tuh. Ya aku juga harus tahu. Memang berat jadi orang Batak, ya. Karena harus tahu silsilah Tarombo. Tarombo itu silsilah marga. Dan biasanya kalau orang tuanya atau keluarganya itu bagus, ada dicatat. Kita dikasih. Dia kan ada di puisinya gue dibilang kasih kertas lusuh gitu. Iya. Itu kita harus, karena kalau aku ketemu dengan marga Setumorang yang bukan Daleh, yang bukan Setumorangan, nanti kami untuk mengetahui posisi kami dari silsilah, bukan umur. Umur nggak berlaku di Batak. Bisa aja secara umur dia lebih tua dari aku, tapi secara silsilah aku lebih tua, dia panggil aku bapak. Nah itu, itu pentingnya silsilah itu. Jadi nggak apa dia nggak buat aja tuh marga itu. Agak beda dengan tradisi marga di Cina sama di Yahudi sana. Beda itu. Karena tadi pentingnya posisi pihak pemberi istri. Di Cina kan nggak ada ini. Yahudi nggak ada ini. Mereka harus sangat penting. Kalau kita pakai istilah itu ya, istilah nggak jelas itu. Kalau di Batak, kau seperti tadi, kau harus tahu siapa tulangmu. Tulang ini adalah paman dari ibu. Bisa abangnya, bisa adiknya, ya. Dan ibu lagi kan. Enak punya tulang ini. Apa yang kita minta harus dikasihnya. Kalau enggak tulang itu. Tulang belulang itu. Ya. Sedikit menambahkan ya. Bagi orang Batak sangat menyakitkan kalau dikatakan dang maradattu. Dang maradattu artinya kau tidak beradat. Lebih enak kalau dibilang nggak beragama kau. Sangat menyakitkan kalau dibilang dang maradattu. Orang Batak kalau dibilang kayak gitu, wah sakitnya luar biasa. Kayak kita itu bukan orang Batak lah. Marah kali itu. Makanya kalau menikah orang Batak mau 300 kali seperti yang sampaikan, tapi kalau dia tidak diadati, ya itu tidak dianggap orang Batak. Gitu. Makanya ada yang menikah ketika dia sudah punya cucu, diadati ketika sudah punya cucu, atau punya punya anak atau punya cicit atau apalah gitu. Nah, ketika dia punya cicit baru diadati di situ, karena mungkin bagi orang Batak itu kan pernikahan itu kan orang Batak kan kalau nikah kan pestanya kan besar-besar ya. Berarti ada azan dari sini. Ya, mungkin mereka nggak sanggup pada saat itu mengadati, maka dinikahkan secara gereja gitu, diberkati secara gereja. Nantilah mengadati ketika
mereka udah cukup uang baru mereka mengadati gitu. Tapi ya itu bagi orang Batak kalau dibilang dang maradat tuh lebih sakitnya luar biasa daripada kamu dibilang enggak beragama gitu ya. Itu dia untuk yang tadi ya, segera menambahkan saja. Nah, terkait dalim, apakah ada sastra-sastra kuno Batak? Ada. Bagi orang Batak itu di buku puisi saya cerita tentang tonggo-tonggo. Ya, tonggo-tonggo itu termasuk sastranya orang Batak, sastra kunonya orang Batak. Tonggo-tonggo itu biasanya dipakai, ya dituliskan dalam pustaka laklak, ya pustaka laklak. Dan biasanya itu pustaka laklak itu ada tonggo-tonggo yang isinya tentang misalnya masa bercocok tanam misalnya, ya, gitu ya. Doa-doa untuk bercocok tanam, kapan musim bertanam begitu. Kemudian masa berburu, gitu. Ada tonggo-tonggo masa berburu. Ya, kayaknya ya. Apa dulu ya? Teman-teman, karena kita sudah berbuka puasa, mungkin trik ya. Pastikan berbuka, batalin dulu puasanya. Silakan mengambil takjil di situ yang sudah disediakan. Pak, Devin. Saldi, Sekar. Yuk. Nanti bisa lanjut lagi nggak? Tanggung tadi tuh. Kenapa pilih? Tadinya aku sudah nyaman dengan ketidakpastian, jadi resah. Resah dan gelisah. Makasih ya. Tadi video. Buka dulu. Stop. Udah. Nggak bisa juga. Pindahin ke ceret aja. Ambil ceret. Iya, habisin air putihnya dulu. Oh, di sini air putihnya, tak minum. Iya, sini.